mindset juga sih. Jadi kalau aku sendiri ini sebenarnya dari mentor saya sih ya. Jadi 5 hal yang merupakan bekal jadi seorang pengusaha. Yang pertama adalah mental dan mindset. Makanya itu yang menyebabkan kenapa ya alhamdulillah juga sih. Tapi sebenarnya ada kenapanya. Kenapa saya waktu keluar dari detik.com itu sebelum memulai bisnis yang sesuai dengan passion saya coba bisnis yang lain dulu kayak kuliner, jualan pernak-pernik pernikahan dan yang lain-lain karena ini saya pernah dikasih tahu sama mentor saya, mental sama mindset itu harus dibenerin dulu sebelum kita mulai karena ini yang nanti akan membuat jalan kita itu bisa bener apa enggak gitu, mental dan mindset. Ya karena kita ini kalau misalnya mental dan mindsetnya nggak bener, ini kalau misalnya kita ketemu yang namanya roller coaster yang kayak begini, itu ujung-ujungnya pasti udah nyerah deh, kayaknya pengusaha bukan jalan saya gitu. Ini udah ini kayaknya saya ditakdirkan untuk menjadi pegawai seumur hidup lah kayaknya. Jadi ya kayak begitu akhirnya. Karena ini yang akan terjadi selama kehidupan kita gitu. Makanya itu kenapa sebelum kejelasin.com itu saya melewati masa-masa ini. Itu nikinika.com itu yang logonya sebelah kiri itu jasanya ibu saya dulu cuma bikin untuk tetangga-tetangganya, cuman saya rebranding jadi brand yang jadi eksklusif gitu ya. Kemudian Somai saya rebranding juga. Jadi salah satu mental dan mindsetnya itu adalah yang pertama itu punya goals, kemudian think big while little. Itu saya ingat waktu jelasin awal-awal dulu saya masih sendirian tapi udah punya kartu nama tulisannya CEO of jelasin.com gitu. Karena keren banget gitu ya. Tapi punya kartu namanya kayak seakan-akan sudah punya tim yang gede gitu padahal masih imut-imut gitu. Terus juga mindset kalau gagal itu bagian dari proses ke sukses itu juga sesuatu yang penting sih. Kadang-kadang kita tuh diajarin dari kecil ya kalau gagal itu aib. Nah itu yang perlu dibenerin kalau pernah kita berpikiran seperti itu. Karena gagal itu adalah saya pernah dengar juga ada kata-kata bijak juga itu yang benar-benar gagal itu adalah ketika kita down terus kita berhenti, nah itu gagal. Tapi kalau misalnya kita gagal tapi kita tetap jalan lagi, itu kita masih jalan, masih berjuang gitu, belum gagal. Gagal itu ketika kita berhenti. Jadi ini juga akan terbangun begitu kita punya mental dan mindset yang benar. Kemudian ini juga modal tidak sama dengan uang. Itu biasanya pengusaha-pengusaha waktu di awal-awal tuh mikirnya mau usaha apa gitu, nggak ada modal kok, mau usaha gimana, kalau nggak ada uang, nggak ada modal kayak gitu. Nah itu ini juga harus dibenerin juga. Dan sekali lagi kayak jelasin studio itu, saya memulainya dari komputer minjem sebenarnya. Jelasin.com itu komputer minjem bekas kantor saya dulu. Kantornya waktu itu down, karyawannya banyak yang diberhentikan. Akhirnya aku bilang ke bosnya ini komputernya aku pinjam dulu deh, mau untuk recovery kayak gitu, untuk bikin jelasin.com. Jadi nggak dengan uang juga, tapi dengan modal dengkul ya, modal dengkul. Kemudian harus mental dan mindset juga yang membuat kita akan keluar dari comfort zone. Yang kedua adalah network. Jadi network itu macam-macam. Kalau saya tadi sesama profesional kita harus perlu, jadi sesama orang-orang yang seprofesi, sesama founder bisnis itu juga perlu. Founder bisnis apapun ya, ada yang sejenis atau tidak sejenis, investor atau market
Ya, ini yang saya lakukan dengan Gerdu. Karena di Gerdu itu tempat ngumpul pengusaha terutama, kemudian di situ tempat market saya juga, di situ akhirnya saya kenal banyak investor, kayak gitu. Nemuinnya banyak sih, kalau sekarang udah mungkin lebih banyak lagi dari zaman dulu ya. Kalau dulu saya komunitasnya mungkin hanya sedikit. Komunitas pengusaha dulu adanya TDA, ada HIPMI, untuk di startup sendiri ada startup lokal, ada Surabaya Web Community. Kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi, salah satunya adalah komunitasnya Think Indonesia, itu juga bisa kita manfaatin juga. Tapi yang penting networking itu salah satu ingredients-nya emang untuk kita bisa masuk ke entrepreneurship kayak gitu. Yang ketiga adalah punya produk. Nah, produk ini yang kadang-kadang orang juga bingung waktu di awal-awal, bisnis apa yang bagus ya. Bisnis yang bagus sebenarnya bisnis yang jalan. Jadi bisnis yang jalan itu maksudnya ini kata-katanya si, kalau nggak salah, Jaya Setia Budi juga, bisnis yang bagus itu bisnis yang jalan. Tapi untuk didetailkan lagi, bisnis yang jalan itu adalah bisnis yang punya produk market fit. Jadi kita punya barang itu ada yang mau beli, dan yang beli itu punya duit yang jumlahnya banyak. Maksudnya kalau dihitung-hitung nih total orang yang bakal beli produk saya itu signifikan lah untuk ini dijadikan bisnis kayak gitu. Itu makanya kenapa jelasin studio itu kita milihnya animasi yang lebih ke arah B2B ya, karena bisnis itu pasti punya budget marketing gitu. Ya, budget marketing yang yang udah dialokasikan emang untuk belanja, entah belanja untuk bikin live shoot, video uh, iklan, materi-materi iklan yang syuting atau animasi atau motion graphic. Dia pasti udah punya duit, udah punya orang banyak yang punya duit, terutama startup juga. Startup itu waktu dulu awal-awal mungkin nggak terlalu banyak, tapi yang sekarang-sekarang itu udah pasti akan mengalokasikan duit untuk bikin explainer animation, karena ya terbukti sudah efektif kayak gitu loh. Nah, jadi bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang apa yang kita jual itu ada yang beli, dipastikan ada yang beli, dan ketika kita dipastikan yang beli itu banyak. Nah, itu yang harus kita pastikan, definisi bisnis yang bagus itu seperti itu. Oke, kita udah ngomongin produk. Yang keempat adalah mentor. Nah, mentor ini sangat penting banget, dan ya alhamdulillah teman-teman di sini karena mau ngikutin acaranya Think Indonesia nih, Basic Entrepreneurship, di mana di situ nanti akan ada banyak mentor-mentor. Nah, itu bisa jadi salah satu pintu ya untuk mendapatkan mentor pribadi. Kalau bagi saya mentor itu bukan hanya orang-orang yang udah, ya itu juga butuh, itu sangat butuh banget orang-orang yang sudah pernah jatuh bangun sebelumnya, supaya kita nggak reinventing the wheel. Kadang-kadang belajar dari kegagalannya orang atau kesalahannya orang tuh lebih menguntungkan dari kita, daripada kita ujung-ujungnya gagal juga, belajar juga gitu. Jadi mendingan belajar aja dari kesalahannya orang tuh lebih menguntungkan bagi kita, hemat waktu, hemat tenaga kayak gitu. Nah, mentor itu memang hampir semua bukan hampir ya, pengusaha yang sukses semuanya pasti punya mentor gitu. Sergey Brin juga punya, Mark Zuckerberg juga punya, bahkan Steve Jobs pun sebelum dia memulai itu juga dia memiliki mentor. Nah, ini mentor-mentor mereka nih. Kalau si Mark Zuckerberg itu pernah belajar dari Bill Gates. Kalau si Sergey Brin dari Warren Buffett. Kalau si Steve Jobs itu sama yang ownernya Atari kalau nggak salah. Nah, itu mereka semua memulai dari belajar gitu. Jadi supaya dan mereka belajar dari orang-orang yang memang sudah pernah mengalami kegagalan terutama, dan nggak harus orang-orang gede-gede juga. Kadang-kadang teman sendiri pun bisa. Saya juga ada beberapa teman-teman
dulu teman SD ya, salah satunya karena saya kayak si Cici itu dulu teman SD saya, tapi karena dia lebih dulu masuk ke entrepreneurship ya, uh, kalau misalnya ketemu ngobrol ya itu kadang-kadang jadi ada satu pelajaran yang wah ini asik juga nih, nah, itu didetailkan lagi pertanyaannya, jadi belajar dari kesalahan mereka, jangan sampai kita ikut ikut kesalahan yang sama misalnya gitu. Jadi siapapun bisa jadi mentor, jadi kayak gitu. Dan jangan malu-malu sih untuk untuk mengakui kalau kita itu masih pemula gitu, dan kita tuh butuh belajar sama orang lain. Itu jangan pernah ada ego kayak gitu. Nah, saya sendiri juga punya banyak mentor. Ini mentor-mentor yang waktu dulu di awal-awal jelasin. Salah satunya itu adalah si yang kacamataan yang tengah ini dulu adalah atasan saya di detik.com. Jadi waktu saya mau pamit balik ke Surabaya untuk mencoba dunia entrepreneurship, itu dia yang banyak ngajarin saya banyak hal gitu. Sekarang dia di Kumparan, jadi Vice President Marketing saya lupa. Terus yang kelima adalah bikin sistem. Jadi walaupun di awal-awal mungkin kita belum tidak memulai, apalagi pengusaha yang mulai dari modal dengkul kayak saya itu, mulainya itu mungkin dari satu orang. Cuman ketika dengan satu orang itu kita sudah di awal-awal itu sudah thinking big. Jadi sudah dari awal-awal itu sudah memikirkan kalau suatu saat ini posisi saya itu ada yang mendelegasikan kayak gitu. Ada sebuah sistem yang akan dijalankan oleh orang lain. Jadi di awal-awal itu sudah bermindset kayak begitu. Jadi karena yang mau kita bikin adalah bisnis, bukan bisnis. Make a business, not business. Jadi bukannya kita bikin bisnis, bukannya kesibukan atau bukan kesibukan ya. Kadang-kadang orang keliru kalau dengan antara bisnis dengan bisnis, karena sama-sama kelihatan kayak kerja sendiri, tapi yang satunya lagi kerja sama banyak tim, yang satu lagi dia kalau misalnya dia nggak kerja ya udah nggak dapat duit gitu. Nah itu yang ya harus kita hindari gitu. Wah ini kata-katanya kayak MLM banget ya. Tapi ini by the way, ini yang saya pelajari dari MLM. Saya belajar dari mana aja ya. Jadi saya juga dulu pernah punya mentor. Mentor pertama saya itu adalah mentor MLM terus terang aja. Ya karena saya juga nggak punya uang untuk sekolah-sekolah bisnis kayak bisnis school. Kalau zaman saya dulu mungkin agak susah sekolah-sekolah bisnis. Kalau sekarang mulai banyak dan murah dan di mana-mana gitu. Kalau dulu terbatas banget. Jadi saya dulu belajar emang salah satunya dari MLM juga. Oke, dari dan sesuai juga dengan definisinya sebuah bisnis dari kata-katanya Brad Sugar itu, kalau bisnis itu adalah sebuah institusi yang komersial, terus profitable enterprise that work without the owners. Itu definisi yang dipakai oleh Brad Sugar mengenai bisnis. Jadi dia harus pertama komersial, terus dia ada profitnya, dan dia bisa bekerja dengan sendirinya kayak gitu. Nah, walaupun di awal-awal nggak seperti itu, tapi kita sudah dari awal sudah merancang kalau ini suatu saat akan ke arah sana gitu. Jadi supaya kita udah punya jalurnya. Jadi kalau dulu jelasin.com itu karena awal-awal saya freelance itu ya semua yang kerjain saya, mulai dari marketing, bikin skrip, produksi, semua elemen produksi saya. Terus akhirnya ketemu sahabat saya, produksi mulai sedikit-sedikit dipindah. Jadi sahabat saya itu jadi Chief Operation Officer yang menangani masalah operasional. Nah, aku masih di masalah bisnisnya, ngurusin marketing, bisnis development. Nah, kemudian dia udah tahu sistem kerjanya, oke.
dia bilang aku butuh tim lagi, tim animator, tim ilustrator. Nah, itu baru dibikin. Jadi di awal-awal tuh sudah dirancang, walaupun yang ngejalanin kita dulu gitu. Cuman udah ada apa namanya job desknya. Kalau apa ini teorinya sih kayak gini ya. Apa mungkin kalau pendetailannya bisa nanti di kelasnya Think Indonesia. Jadi yang menjalankan bisnis itu sebenarnya pilarnya ada 6. Jadi ada dimulai pertama dari produksinya itu dipastikan produksinya sudah bisa stabil. Kemudian kalau produksi sudah stabil baru kita mulai apa namanya mendelegasikan marketing, sales, kemudian merapikan finance, terus apa namanya HRD untuk bikin tim yang solid, R&D untuk selalu inovasi, jadi tidak stagnan. Oke, simple tuh. Sudah 5 ini, jadi apa namanya memang sangat simple, dan sekali lagi simple ini memang tidak sama dengan mudah, tapi ya ini yang poin-poin yang harus paling enggak kita pegang. Walaupun nanti dalam mencarinya itu tidak mudah, tapi perlu diingat kalau ya udah stick aja tetap aja mencoba mencari poin-poin ini dalam perjalanan. Jangan sampai ini nggak dijalanin, kemudian udah berhenti bilang susah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini waktu ini adalah satu ini ya petuah terakhir, bukan petuah terakhir. Jadi waktu saya dari Jakarta pindah ke Surabaya, itu saya ingat banget saya pulang dari satu pertemuan ini apa namanya bukan blogger zamannya dulu blogger ya. Blogger Jakarta tuh lagi ngumpul, saya sama bos saya detik.com itu apa namanya besoknya saya mau pulang ke Surabaya. Nah, dia ngasih satu kata-kata ini yang sampai sekarang saya ingat banget karena ya memang ini yang terjadi gitu loh. Jadi dia bilang 5 years from now you are the same person except for the people you've met and the book you've read. Jadi terjemahannya kurang lebih kayak gini ya. Jadi 5 tahun lagi nih dari sekarang kita tuh yang nggak jadi apa-apa kecuali apa namanya kita itu akan mengikuti orang-orang yang kita temui dan buku-buku apa yang kita baca. Jadi apa namanya kalau sekarang nih kita ngumpulnya masih sama orang-orang yang jagongan aja, yang apa hidupnya gabut-gabutan aja, ya 5 tahun lagi kita makan kayak begitu ya. Kecuali kalau misalnya kita ngerubah itu. Jadi itu makanya kata-kata ini yang saya pegang ketika dari Jakarta ke Surabaya, saya langsung ini maksudnya bukan ninggalin teman-teman lama ya, tapi diperbanyak porsinya ke orang-orang yang aku pengen jadi pengusaha. Jadi aku harus cari komunitas pengusaha dan aku mulai cari teman-teman yang punya usaha kayak gitu. Wis kenal so deket, akhirnya misalnya saya coba cari komunitasnya Bang J itu Entrepreneur University, karena itu ya adalah komunitas yang pertama kali saya temukan. Langsung saya datangin, udah saya nggak biasa nongkrong juga, akhirnya coba ikut nongkrong, dan di situ kenal so dekat, akhirnya jadi beberapa teman sampai sekarang itu. Karena ingin memperbanyak teman yang pengusaha. Terus buku-buku juga komposisi antara komik dengan buku bisnis itu dikurangin komiknya, dibanyakin buku-buku bisnisnya gitu. Kayak gitu. Jadi ini petuah yang mungkin bisa kalian terapkan juga di awal perjalanan teman-teman menuju ke entrepreneurship. Oke. Ini waktu saya lebih lama dari sejam. Oke. Lengkap sekali nih Mas. Materi yang telah disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan Mas. Oke. Oh iya, aku juga lupa. Pertanyaannya di chatting ya? Ya, di chatting ini Mas. Teman-teman langsung chatting, langsung tanya di sini. Terima kasih. Oke. Itu yang pertama Binti Nurul ya? Iya.
Gimana caranya mengedukasi orang-orang terdekat kita saudara bahwa desain grafis itu nggak gratis, bukan sih. Oke. Harga teman, saudara sendiri nggak bayar, masa saudara sendiri bayar, cuman gitu kok mahal kayak gitu. Ya ini emang di ini ya, kalau saya sendiri sih dari awal ngomongin misalnya ada temen atau keluarga ketika datang ke aku terus tahu sudah mulai memper-memper kalau pengen bikin sesuatu yang butuh grafis itu langsung apa namanya boleh sih aku lagi apa namanya kalau misalnya aku mau apa aku mungkin bisa bisa ngerjain punya kamu langsung ditembak harga kayak gitu. Jadi emang apa namanya mereka juga harus tahu kalau ini tuh saya tuh hidupnya dari sini gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu ngasih gratis berarti ya aku nggak hidup intinya gitu. Jadi apa namanya itu yang harus di ini apa paling enggak sih kalau teman ya, kalau teman terutama kalau aku tuh ngasih mereka invoice harga 100% dulu, walaupun nanti ujung-ujungnya itu aku kasih diskon dan diskon itu aku kasih nama diskon apa namanya kayak apa namanya biasanya ya kayak teman saya yang punya shop itu ada syaratnya diskonnya kayak gitu. Jadi gimana mindsetnya mereka tuh jangan jangan sampai dibiarkan untuk apa namanya di kerjaan ini tuh adalah gratisan kayak gitu. Itu jangan sampai membuat kesan seperti itu. Ya mungkin itu menjawab ya. Jadi emang kita sendiri harus harus ini sih harus apa namanya waduh kalau misalnya tetap maksa misalnya waduh aku murah banget sih kayak gitu mau tega lu sini ya aku bisa bantu cuman ya aku nggak bisa fokus nanti ngerjainnya mendingan apa namanya kalau kalau aku sih biasanya kalau misalnya bikin logo misalnya gitu ya, ada yang paling banyak sih minta dibikinin logo atau dibikinin tak ajarin Canva gitu ya. Ini loh bikin bikin aja sendiri pakai Canva ini aplikasinya gampang kayak gini kamu coba aja bikin bikin sendiri itu gampang kok gampang nanti kalau misalnya ujung-ujungnya dia mentok susah jadinya lah itu dia udah tahu kalau aku ada jasanya ya ujung-ujungnya gitu jadi coba aja sendiri gitu. Bener nggak ini dari ini pertanyaan juga nih Think Indonesia bener nggak sih kalau di usia 30 tahun ide desain itu akan cenderung stuck ini maksudnya person person ini ya person desainernya ya stuck atau enggak itu ya tergantung dari ininya sih dari apa namanya dianya sendiri gitu jadi kalau misalnya nggak mengikuti perkembangan itu ya pasti akan stuck gitu kalau sekarang kan kayak apa namanya kayak trennya video marketing aja sekarang kan udah bergeser ya kalau dulu dulu cuman YouTubean aja sekarang ada TikTok nah itu yang apa namanya kita harus peka gitu dan apa namanya kalau saya sendiri memang suka masalah teknologi gitu jadi mau nggak mau tuh tetap ngikutin media-media zaman now gitu jadi stuck atau tidak itu tergantung dari orangnya. Nah dijawab juga dengan tergantung masing-masing diri sendiri. Oke. Tambah tanya lagi gimana caranya ngatasin art block atau ngerasa stuck kehabisan ide saat harus nyelesain kerjaan atau kejar deadline. Nah, ini biar kalau di apa namanya jelasin sendiri kita itu studio saya terus apa itu nggak menerapkan jam kantor. Jadi apa ya, nggak menerapkan jam kantor. Jadi kita punya sistem kerja silakan jam kapan aja, jam berapa aja yang penting punya jatah produktivitas 120 jam 120 jam per bulan. Jadi mereka bebas mau ngatur kapan aja yang paling produktif bagi mereka. Kadang-kadang mau seharian nggak kerja nggak apa-apa, yang penting jatah produktivitas itu terpenuhi. Itu ada aplikasinya, aku punya aplikasinya juga. Nah itu supaya untuk mengatasi art block semacam ini karena kadang-kadang emang kita hari ini nggak apa namanya stuck
itu saya sarankan ya jangan kerja, senang-senang aja apa yang kamu suka. Jadi main game silakan. Tapi besok harus sudah seger lagi. Jadi main gamenya jangan jangan main game yang bikin stres juga kayak gitu. Apa udah lagi stuck terus mainnya Dark Soul kayak gitu yang bikin stres kayak gitu. Nah itu yang harus refreshing, intinya refreshing dulu. Jadi jangan dipaksain kerja. Jadi kalau art block itu cara ngatasinnya adalah ya udah di dilancarin lagi peredaran peredaran kreativitasnya gitu dengan refreshing. Oh, Dari Jember. Bima ya Mas. Ya, Ristek Dikti. Oh, Jember. Oke. Barakallah. Oke. Udah. Udah selesai nih berarti pertanyaannya ya. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan lain lagi yang terkait bisnis. Apa semua di sini ini ya? Ya, monggo, Nasir. Apa semua di sini Mas Lasin, monggo. Ya, Assalamualaikum langsung? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, saya mau tanya. Perkenalkan dulu, saya Mulasin dari Madura, Mas, dari Bangkalan. Saya mau nanya perihal pertama dari passion. Satu, saya orangnya kan memang suka ngedesain, cuman kadang kok mut-mutan gitu Mas. Ngedesainnya mut-mutan, kalau lagi on fire-nya jadi sampai kadang-kadang 12 jam, kadang sampai 24 jam ada di laptop gitu. Tapi kalau lagi gak mood, itu sudah nggak bisa lagi gitu Mas. Dan yang kedua, sering overthinking kadang kalau mau ngedesain itu overthinking mau pakai konsep yang apa dan seperti apa, itu bagaimana caranya solusinya itu agar menghindari hal itu. Terus yang ketiga perihal yang bisnisnya, saya ini kan masih pemula ya, masih dalam dunia desain grafis. Bagaimana caranya menentukan harga? Kadang suka gak pede gitu untuk menentukan harga itu kira-kira berapa. Terlepas dari itu, di luar lingkup daerah Bangkalan di Madura untuk desain grafis ini sangat minim sekali yang dibutuhkan, sehingga orang-orang mungkin kalau mau bikin banner atau apa cuman dihargai paling ya sekitar 20.000 sampai paling mentok 50.000 gitu Mas. Oke. Jadi bagaimana Itu, menentukan harganya? kalau harga sekalian jawab apa pertanyaannya Nurul juga ya nanya. Jadi yang apa kalau yang tadi yang stuck tadi emang makanya karena saya juga ini ya apa sebelum bisnis juga kan seniman juga ya bukan seniman ya desainer kalau saya jadi beda kalau saya membedakan antara desainer dengan seniman. Jadi apa namanya jadi juga pasti pernah mengalami rasa stuck gitu kadang-kadang apa namanya emang pas lagi apa namanya tercerahkan gitu, wes sampai nggak makan, nggak tidur itu pengen ngerjain terus. Nah, cuman apa namanya ketik ini ada jawabannya ini sih, apa namanya kalau misalnya ketika kita nanti suatu saat kita mau menjadikan ini sebuah kerjaan yang profesional itu harus mau nggak mau harus di apa namanya dirubah karena tetap harus ada work life balance ya. Jadi kapan harus walaupun kerjanya di rumah juga. Ini kan sekarang juga lagi kerja di rumah itu tetap punya jam kerja gitu loh. Jam kerjanya kalau di saya membiasakan jam kerjanya ya sehari paling enggak 8 jam lah. Entah apa mulai dari jam berapa yang penting selesainya tuh 8 jam. Jadi setelah itu ya udah melakukan hal yang lain bukan kerjaan, entah sama keluarga atau apa main game atau nonton kayak gitu. Jadi benar-benar dilepas pekerjaannya. Itu harus mulai dibiasakan. Dan apa namanya kalaupun mungkin ternyata pada sehari itu memang stuck banget, ya itu kalau saya sih caranya kayak tadi itu. Ya udah nggak usah kerja. Apa namanya seneng aja, cuman jangan kelamaan ya gitu. Jadi apa ada tetap dibatasi seharian misalnya gitu. Seharian benar-benar refreshing tapi besok udah langsung kerja lagi. Terus tadi yang kedua apa ya? Harga itu. Nggak, yang kedua bukan harga. Lupa aku. Apa?
Masin? Aku lupa yang kedua tadi. Yang kedua, saya lupa juga. Nah, oke, harga aja deh, harga. Jadi kalau harga, selain sekalian jawab apa namanya yang ditanya sama Nurul, kalau apa yang paling gampang itu adalah ngitung man hour. Jadi harga harga per orangnya, jasanya kita tuh kalau misalnya ngerjain sesuatu itu per jamnya mau dihargain berapa dan sebuah pekerjaan itu produktifnya itu berapa lama. Jadi contoh misalnya kayak desain desain ini ya, desain logo misalnya gitu. Desain logo itu apa namanya eh, saya ngasih harga logo tuh macam-macam, mulai dari ada yang pernah bikin 1 juta, ada yang pernah 5 juta, ada yang di atas 5 juta pernah juga. Itu tergantung dari apa namanya berapa lama waktu yang aku apa namanya aku persembahkan untuk mengerjakan itu. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang kok budgetku cuma 1 juta, oke berarti kita asumsikan ini nggak akan lama ngerjainnya. Jadi apa namanya ya udah langsung kita kunci kalau apa namanya revisinya sekian supaya kerja kita nggak lama-lama gitu di apa namanya dengan budget yang segitu. Jadi landasan dasarnya itu adalah man hour, itu yang paling gampang. Jadi berapa lama kita akan ngerjain itu. Cuman kadang-kadang yang namanya tapi kenapa kok logo bisa jadi 5 juta bahkan di atas 5 juta itu karena apa yang kita kerjakan tuh lebih kompleks daripada hanya sekedar logo. Jadi biasanya outputnya jadi branding. Jadi apa namanya ada risetnya dulu, apa namanya melihat filosofinya, melihat apa namanya kesesuaian logo itu nanti kalau dia aplikasikan ke apa namanya ke merchandise itu jadi seperti apa, dia harus tampil prima ketika ditaruh di kop surat kayak gitu. Nah, itu kan pekerjaan yang apa hal-hal yang sebelum desain yang panjang dan itu juga butuh waktu tersendiri dan ada harganya juga. Nah, itu yang menjadikan itu lebih mahal. Jadi kalau jelasin sendiri, aku sih menghitung HPP-nya itu berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan. Jadi kayak ngitung HPP-nya, ngitung HPP script itu berapa lama sih biasanya orang paling cepet, paling efektif, produktif bikin script itu berapa jam atau berapa hari. Misalnya 5 jam, ya udah 5 jam, berarti 5 jam untuk bikin script tuh skillnya nggak terlalu tinggi banget, maksudnya bukan sesuatu yang skill spesifik. Kalau untuk script berarti harganya sekian per jamnya, jadi kayak gitu. Terus untuk animasi, karena animasi butuh satu skill tertentu yang dia harus belajar dulu sebelum bikin animasi, nah itu harganya per jamnya lebih mahal. Tapi ketika bikin animasi explainer itu 1 menit itu kira-kira akan menghabiskan waktu berapa hari sih untuk apa namanya untuk membuat animasi sepanjang itu. Nah itu yang jadi landasan HPP-nya. Kalau aku sih gitu. Jadi paling enggak HPP itu ketika untuk kalau dijelasin sendiri hitungannya margin kita tuh 60%, di atas 60%. 60 sampai 70 lah. Jadi dari 30% itu tuh sebenarnya udah cukup untuk menggaji tim saya untuk mengerjakan animasi satu itu gitu. Jadi modelnya tuh kayak gitu. 60% itu benar-benar adalah untungnya. Jadi landasan untuk memulainya itu bisa dengan man hour. Oke? Yang overthinking mas, yang kedua mas. Oh, overthinking. Iya. Oke. Overthinking itu ini berarti ini ya istilahnya melankolis ya. kebanyakan mikir apa namanya nggak dijalan-jalanin. Itu sebenarnya ini sih apa namanya aku dulu juga pernah kayak gitu. Jadi dulu waktu ceritanya tuh ini apa namanya saya
masuk Despro itu tahun 2000, lulus Despro tahun 2008. Jadi 8 tahun saya kuliah S1. Dan alasannya itu gara-gara overthinking, Mas. Jadi sampai kudu hati-hati, Mas. Apa namanya, jangan sampai ngeramut yang namanya overthinking itu. Karena dulu waktu saya hampir berapa ya, 3 tahun gagal TA tuh gara-gara hanya karena merasa apa yang saya kerjakan tuh kurang ideal secara metode. Jadi wis jadi tugas akhirnya terus tak drop cuman gara-gara apa namanya terlalu idealis kayak gitu. Jadi ya itu yang harus segera di ini sih. Walaupun makanya tadi yang salah satu mindsetnya kan harus bisa keluar dari zona nyaman. Mungkin sampai nyaman dengan kebanyakan mikir kayak gitu. Nah itu harus didobrak yang kayak gitu. Harus apa namanya ini nggak baik untuk terlalu banyak mikir. Pentingnya langsung dituangkan aja. Karena apa? Nanti yang biasanya justru malah itu kan lebih menguntungkan ketika kita punya pikiran sedikit langsung dituangkan. Itu lebih menguntungkan karena setelah dituangkan biasanya nanti muncul, ternyata ada ide yang baru lagi nih. Jadi bercabang idenya. Dan akhirnya kita punya alternatif yang lebih banyak daripada cuma di otak doang. Biasanya sih kayak gitu. Jadi itu harus coba didobrak, dan biasanya sih nanti ketika selesai mendobrak dan coba terapin kayak gitu, begitu ada ide terus langsung digambar. Nanti pasti akan ketagihan proses seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya Mas Rasin. Nah, terima kasih banyak Mas Sufan atas penjelasannya yang sangat lengkap dari awal sampai akhir, kemudian pengalaman usahanya juga. Dan kita sudah memasuki penghujung acara nih Mas. Oke, siap. Terima kasih juga teman-teman dan Think Indonesia. Semoga mungkin sukses dengan acaranya. Ada closing statement Mas buat teman-teman desain yang pengen memulai usaha seperti itu. Oke. Tadi sama satu ini berkaitan juga, tadi ada satu poin yang lupa dari Rasin, masalah pasarnya dia yang di Bangkalan Madura ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman desain yang mau menggeluti desainnya menjadi sebuah bisnis itu, yang harus diingat adalah jangan terlalu jual diri juga. Jadi pastikan ketika kita ngasih harga murah itu ada imbal baliknya buat kita gitu. Jadi imbal baliknya bukan hanya duit, tapi bisa kita harus pikirin apa sih dampaknya buat bisnis kita atau jasa kita. Kalau misalnya kita mau freelance saja, itu apa sih dampaknya ke kita gitu. Jadi nggak ada yang salah juga untuk ngasih harga murah, tapi harga murah itu harus ada manfaatnya gitu. Ya, intinya seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah hadir dari awal sampai akhir dengerin penjelasan dari Mas Ufan. Terima kasih banyak Mas Ufan. Semoga ilmu yang di-sharingkan bisa menjadi amal jariah buat Mas Ufan dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa kita di Think Indonesia akan selalu memberikan informasi, akan selalu sharing. Teman-teman bisa lihat di Instagram kita @think_Indonesia untuk info-info kegiatan, kemudian info-info kelas online. Dan tidak lupa kita juga mengadakan kelas basic entrepreneurship. Kalau teman-teman berminat untuk daftar, teman-teman bisa langsung join di link deskripsi di Instagram kita, itu sudah ada. Teman-teman bisa langsung join ke situ untuk bisa mendapatkan pendampingan, kemudian pelatihan terkait entrepreneurship. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat Mas Ufan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.